Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan project 1, yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Saya mulai. Barisan dan deret aritmatika. Materi ini kalian sudah kenal di SMP kelas 9. Itu adalah pengertian barisan aritmatika. Kalian baca sendiri ya, masa harus saya bacakan. Nah, yang penting adalah di situ ada B. B itu adalah bedanya atau selisihnya. Kalau bahasa saya sih mencolotnya berapa. Nah, itu lebih enak. Terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, harus kenal dulu nanti bagian-bagiannya biar lebih gampang nanti. Oke, di situ ada suku pertama itu disebut dengan U1 suku. U1 suku pertama A. Nah, perhatikan di situ ada contohnya, ada 5, 8, 11, 4 dan seterusnya. Yang terakhir adalah UN. Nah, di situ 5 itu dikatakan suku pertama, 8 itu suku kedua, 11 itu suku ketiga, 14 suku keempat dan seterusnya. Nah, yang namanya U1 itu kita sebut dengan A. U1 suku pertama itu disebut dengan A. Kemudian di situ ada UN. UN itu adalah suku ke N. Nah, barisan di atas adalah mempunyai N suku. Jadi banyak sukunya ada N. Nah, kalau di situ di soalnya sampai U1, U2, U3, U4 nggak ada titik-titiknya, berarti di situ dia mempunyai 4 suku. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan aritmatika dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Nah, itu rumusnya adalah UN A plus N min 1B. A itu adalah suku pertamanya, N itu adalah suku ke N-nya, B adalah bedanya, mencolotnya berapa. Nah, di situ bisa dikatakan B adalah UN dikurangi UN min 1. Nah, suku kedua dikurangi suku ke-1, suku ketiga dikurangi suku kedua, kira-kira seperti itu nanti. Nah, itu kalau penjelasan yang bedanya. Kalau yang tadi barisan aritmatika, kalau yang ini adalah deret aritmatika. Deret itu artinya jumlah. Jadi barisan tadi itu ada di jumlah. Nah, ditambahi semua itu nanti jumlahnya berapa ketemunya, itu namanya deret aritmatika. Nah, rumusnya dikatakan seperti itu, Sn n per 2 A plus UN. Jadi suku pertama ditambah suku terakhirnya, suku ke N. Nah, kita modifikasi dengan rumusnya UN sendiri, A plus N min 1B. Jadi rumus Sn yang baru itu diperoleh itu N per 2 dalam kurung 2A ditambah N min 1B. Oke, ikut tambahan. Suku ke N jika diketahui deretnya, jumlahnya, S sum, U itu suku, S itu sum jumlahnya. Jadi ada UN suku ke N nya itu bisa dicari dengan Sn dikurangi Sn min 1. Artinya seperti ini, suku ke-9 itu bisa dicari dari S9 sum ke-9 dikurangi sum ke-8.
Nah, seperti itu kira-kira. Kalau misalkan U ke 15 itu bisa dicari dari S15 dikurangi S14. Oke, supaya tidak bingung, saya kasih contoh di bawah ini. Oke, informasinya ada U3 10, U7 22, suku pertama dari barisan tersebut. Nah, kita cari suku pertamanya, kita cari A-nya. Kita selesaikan. Informasi seperti itu kita main suku, berarti rumusnya UN A plus N min 1B. U3 A plus 3 min 1B, tinggal masukin N nya 3, A dan B nya kita nggak tahu. Oke, saya masukin U3 nya 10, A plus 2B. Tahu ya 2 berada di mana? 3 dikurangi 1, 2B. Kita dapat persamaan yang pertama. Terus kita masukin U7, U7A plus 7 min 1B. Tahu ya? Rumusnya UN A plus N min 1B, N nya kita ganti 7. Kita masukkan U7 nya 22, A plus 6B. Kita dapat persamaan 2. Jadi dua persamaan ini kita tumpuk, dieliminasi. Oh, ini bab yang kelas SMP kelas 7 kalau nggak kelas 8. Ini bab yang paling mudah ini. Oke, kita tumpuk ada 10 A plus 2B 22 A plus 6B. Nah, kita kurangi, kita dapat A nya hilang nanti jadinya. Jadi 10 min 22 min 12, A nya kita hilangkan. Terus kita dapatnya min 4B. Nah, kita masalah teknis ini kita berikutnya. Kalian harus sudah bisa ketemu B nya 3. Nah, karena kita yang dicari adalah suku pertama A, jadi kita masukin angka 3 nya, B nya 3 ke mau persamaan 1 boleh, mau persamaan 2 juga boleh. Nah, ini saya pakai yang lebih gampang, kita pakai persamaan 1. Oke, jadi kita dapatkan A nya 4. Sudah ketemu, jadi suku pertamanya adalah 4. Oke, saya kasih contoh kedua. Di situ saya kasih rumusnya UN sama dengan 3N plus 1. Nah, rumus yang dikasih tahu, yang dicari bedanya. Oke, langsung saja. Oke, ingat rumusnya beda. Beda adalah UN min 1. Jadi bisa dikatakan contohnya U2 dikurangi U1. Mau U3 dikurangi U2 juga boleh. U3 dikurangi U2 bisa, U4 dikurangi U3, U10 dikurangi U9 juga bisa. Nah, terserah mau pakai yang mana. Yang paling gampang adalah U2 dikurangi U1. Jadi kita cari U2 nya, kita masukin rumus ke UN yang diketahui, jadi UN 3N plus 1 itu rumus yang diketahui, masukin U2, kita ganti N nya dengan 2, jadi ketemu 7. Nah, langkah berikutnya kita cari U1, masukin juga U1, kita dapat rumusnya dari UN 3N plus 1, N nya kita masukin 1, dapat angka 4. Jadi karena kita mencari bedanya, beda kita kurangi aja. Oke, gampang kan? Kita tinggal kurang-kurangan itu bedanya. Oke, lanjut ada contoh ketiga. Di situ suku ketiga, suku kelima deret berturut-turut adalah 18 dan 24. Nah, yang ditanyakan adalah nilai jumlah 7 suku pertama. Nah, berdasarkan informasinya kita tulis dulu di situ. Ada U3, U5. Nah, diketahui kita masukkan ke rumus UN-nya berarti.
Nah, oke, U3 kita masukkan, berarti sama seperti contoh yang nomor satu tadi yang pertama. Oke, kita dapat persamaan satu, kita masukin U5 nya juga, kita dapat persamaan kedua, sama kita eliminasi dan substitusi juga. Oke, A nya kita hilangkan, jadi ketemu hasilnya B nya dapat 3. Nah, kita dapat B nya, kita cari persamaan, kita cari A nya dari persamaan 1 atau 2. Ini saya pilih ke persamaan satunya. Nah, kita dapatkan nilai A nya 12. Nah, yang ditanyakan adalah nilai jumlah 7 suku pertama. Nah, karena di situ ada jumlah, berarti kita pakai S nanti. 7 suku pertama, jadi yang dicari adalah S7. Nah, itu kita masukkan rumusnya. S7, N per 2, 2A plus N min 1B. Jadi N nya kita masukkan 7, A nya masukin 12, B nya masukin 3, N nya masukin 7 lah. Oke, tinggal gitu masalah teknis, tinggal perhitungan saja. Jadi ketemu 147. Kalau nggak bisa ngitung itu ya pencet kalkulatornya aja. Oke, selanjutnya ini adalah contoh berikutnya. Nah, ini beda lagi. Nah, kita diketahui SN-nya. SN sama dengan 2 min 3N. Yang ditanyakan adalah nilai suku ketiga, U3 yang ditanyakan. Oke, kita selesaikan. Kita cari informasi yang ada di situ adalah SN 2 min 3N. Nah, ingat ada rumus yang tadi yang sudah dikasih adalah UN, suku ke N diketahui SN-nya, yaitu UN adalah SN dikurangi SN min 1. Nah, berhubung kita mau mencari U3, berarti kita cari dulu apa namanya, U3 dikurangi dengan U2. Oh, keliru, sorry. S3 dikurangi dengan S2. Nanti itu kita akan dapatkan dengan U3. Dapat U3 ya nanti sesuai rumus di atas. Jadi U3 yang kita cari sama dengan S3 dikurangi S2. Nah, jadi kita harus cari S3 nya, masukkan rumus di atas 2 min 3N. N nya kita ganti dengan 3. Nah, rumus di atas kita pakai. Jadi kita dapatkan S3 nya min 7. Kemudian kita cari, wah itu keliru itu ya. Itu di situ bukannya N sama dengan 3 lagi, tapi itu N sama dengan itu kan seperti tadi ya. Sn min 1 itu maksudnya adalah N nya 3 tadi kita masukin jadi N2 langsung nanti harusnya. Oke, tapi nggak masalah, tapi di situ emang U-nya U3 yang cari, kita masukin N-nya 3 sesuai dengan rumusnya Sn-1, jadi di situ S3 min 1, jadi langsung S2. Jadi S2 sama dengan 2 min 3 kali 2. Oke, bisa dipahami ya, langsung kita pakai S2 juga bisa masukin ke rumus di atas. S2, 2 dikurangi 3 kali 2, jadi ketemu min 4. Nah, setelah itu kita masukin rumusnya U3. U3 adalah S3 dikurangi S2. Jadi kita masukin aja, ketemu hasilnya min 3. Oke. Di sini diinget-inget rumus, lebih hafal rumusnya sangat membantu. Oke, sudah saya kasih contoh ada 4. Nah, sekarang giliran kalian untuk mencoba project satunya. Guys, cuman ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan.
Oke, ini adalah pepatah Jawa. Jaluk waras supaya weruh, yen wis weruh andum wara. Yen nggak ngerti, ya tanyakan guru bahasa Jawa ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Nah, jangan lupa ya kunjungi channel saya dan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.